aliran airnya ini, sungainya ini dari Sipan Siaporas. Jadi ini yang luar biasa ya, luar biasa betapa dahsyatnya banjir bandang. Jadi kita di Kampung Sibuluan menuju ke PLTA Sipan Sipahoras. Jadi ini ada batu, coba batu besar raksasa itu turun apa gelundung ya, longsor. Ini longsornya batu ya guys, bukan sekedar tanah. Ini batu tuh tadinya batu segede gini ya, dan tentunya ini menutup. Ini hanya salah satu, tapi menurut saya paling epic ya, karena ke atas saya diinfo bahwa banyak sekali jalan-jalan tertutup lumpur, baru terbuka 20 Desember. Dan ini dipotong ya, digempur dengan alat berat supaya jalan ini terbuka. Ini masih becek. Ini yang longsor ini adalah batu-batu raksasa seperti ini. Jadi luar biasa sengsaranya perjuangan rakyat warga terdampak bencana, dan juga luar biasa perjuangan dari para relawan, aparat, TNI, Polri, PLN, Pertamina, dan mereka-mereka yang membuka akses. Bendungan PLTA Sipan Sihaporas ini masuk desa apa ini? Sipan Sihaporas ya. Teman-teman, saya ada di kawasan bendungan PLTA Sipan Sihaporas, di desa Sipan Sihaporas di Tapanuli Tengah ya. Ini yang banyak viral sebelumnya, bahwa seolah-olah dibuka bendungan ini yang menyebabkan banjir bandang melanda sampai ke bawah, padahal sebetulnya tanpa dibuka pun pada saat itu banjir bandangnya luar biasa, dan justru adanya bendungan ini yang menahan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada kayu-kayu yang dari atas ya, gelondongan yang tertahan di sini ya. Ini daerah sini termasuk daerah yang terdampak parah, dan baru hari Sabtu, berarti tanggal 20 Desember, hari ke-25 bencana banjir bandang itu, kita bisa lewat ke sini. Saya lagi sama Mas Immanuel dan Mas Aras. Ini boleh nggak diceritain bagaimana ini bisa menahan, dan berapa banyak desa di bawahnya yang terkena ya. Tadi kita lewatin juga sih, benar-benar ketutup gitu. Ya Bu, jadi mungkin kami awali dengan kejadian tanggal 25 November kemarin ya. Itu tanggal 25 November, mulai dari pagi memang sudah ada menunjukkan kenaikan curah hujan, begitu juga aliran yang masuk ke bendungan ini juga mengalami peningkatan. Nah, jadi sesuai dengan prosedur, kita juga harus menjaga level air yang di bendungan ini. Jadi pada saat itu untuk level airnya 239,5 meter di atas permukaan laut, itu sudah mulai tinggi. Jadi operator juga sudah mulai membuka sebagian pintu air kita yang saat ini juga masih posisi terbuka. Jadi walaupun sudah dikendalikan sesuai dengan prosedur untuk menjaga level air, namun debit air yang masuk dari hulu sungai tetap tinggi. Kemudian di saat-saat kritisnya kurang lebih pukul 7 atau pukul 8 ya, 8 ya, 8 pagi 25 November. Oh, masih 25 November itu sudah kondisi di sini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Tidak hanya air dan lumpur, tapi gelondongan kayu juga sudah ikut terbawa. Jadi
operator kita juga di sini sudah terjebak situasinya, Bapak Ibu. Jadi ya seperti inilah kondisinya. Jadi air yang dibuat dari hulu itu sudah tercampur dengan gelondongan kayu yang dalam jumlah besar. Nah, sesuai dengan konstruksinya ini juga secara otomatis material-material banjir bandang itu tertahan lah jadinya di sini, tidak terbawa langsung ke aliran sungai. Jadi mungkin kalau misalnya bendungan ini tidak ada, dampaknya mungkin lebih besar lagi ya. Seperti sungai-sungai yang tidak ada bendungannya, kita lihat sendiri tadi, mungkin korban jiwa jauh lebih besar, desa yang terdampak juga jauh lebih banyak. Mungkin kami tambah juga informasinya, seperti rekan-rekan operator kita yang bertugas di sini juga, kejadian tanggal 25, tanggal 26 November baru bisa keluar dari lokasi itu. Tapi tadi saya lewat itu parah Pak, bahkan ada yang batu yang udah dipecah ya, dan Iya. jalan yang pasti udah tertutup. Bagaimana awalnya kok bisa lewat? Pakai Iya. apa? Jadi memang sampai 1 minggu ya, itu memang kita harus masih manual, harus berjalan kaki untuk melewati daerah-daerah ini. Jadi kendaraan otomatis tidak bisa. Jadi untuk evakuasi kawan-kawan juga dari lokasi ini, setelah terjebak 1 malam, itu mereka harus menempuh jalan kaki melalui bukit ini ya, ke daerah sana. Sampai ke bawah kali, dari bawah. Iya, jadi mereka berkumpul di Sipan 1 yang tadi ada persimpangan ini. Jadi Jauh sekali teman-teman, naik mobil aja ngos-ngosan ya, dan harus pakai 4-wheel drive ya. Membayangkan jalan kaki pasti sangat sulit. ya, kalau jarak tempuhnya itu kurang lebih 8 km dan itu harus berjalan kaki. Jadi pasca itu pun kita untuk logistik kebutuhan kawan-kawan maupun untuk mensuplai BBM, kita harus masih manual, harus begitu juga itu untuk mencapai daerah-daerah ini. Pada saat kemarin itu tanggal 25 November 2005 terjadi banjir dan longsor di PLT ini juga, kita juga sebenarnya berusaha juga untuk memulihkan sistem kelistrikan kita juga sebagai tambahan, dan itu yang disampaikan tadi bahwa untuk kondisi pembangkit bahan bakar dan lain sebagainya kita lakukan manual dengan dipundak sama orang. Nah, di situ juga dengan kondisi yang tidak ada supply dari transmisi, baik itu dari arah Sidempuan dan juga arah Tarutung. Jadi kita diminta untuk mensuplai dari pembangkit PLT ini untuk daerah-daerah misalnya yang kritikal seperti Rumah Sakit Pandan dan juga di GOR. Di GOR itu kan posko utama di bencana di daerah Kerteng ini. Saya tambahkan juga tadi itu kan memang sudah tertahan ya banyak material-material di daerah dam site ini atau di bendungan. Sebenarnya kalau ini memang lewat dari bendungan ini, maka ada 3 kelurahan yang terdampak sangat fatal terhadap kondisi ini. Yang pertama itu adalah Kelurahan Silaporas Nauli yang memiliki 4 lingkungan. Nah, kemungkinan itu masih di daerah aliran sungai kita. Kemudian Sibuluan Indah. Sibuluan Indah ini juga ada 5 kelurahan, 5 lingkungan itu juga akan terdampak, dan juga sebagian kecil kelurahan Sibuluan Raya. Itulah mungkin akan lebih parah ketika memang kondisi yang kita lihat ini, kayu-kayu ini melewati bendungan kita. Itu sebagai tambahan dari kami. Memang di awal-awal selalu ada informasi simpang siur ya, tapi kalau melihat langsung ke lapangan memang situasinya seperti ini teman-teman. Jadi memang justru bendungan ini yang menahan ini gelondongan-gelondongan kayu dari hulunya. Itu berarti dari mana hulunya? Dari hulu. Itu dari apa tuh namanya? Dari hulu sebenarnya kita ini ada 3 anak sungai yang kita bendung. Yang pertama itu adalah dari Natolpa, ini arah hulunya itu ke arah Adian Koting, arah Tarutung. Adian Koting ya. Kemudian yang Bargot ini memang hanya aliran kecil saja. Pada saat musim kemarau ini tidak ada lagi aliran sungainya. Yang ketiga ini adalah yang Paramaan. Daerah Paramaan ini kalau hulunya itu arah Giring-Giring. Arah Giring-Giring. Arah Giring-Giring. Itu dia arah sungai.
Jadi ini dari sana ya. Jadi itu 3 cabang sungai itu kelihatan dari sini ya. Ya Bu, jadi yang lurus ke depan ini Paramaan, sementara yang di kanan ini Sungai Bargot sama Natolba. Tadi saya naik setinggi ini sebenarnya rada serem. Jadi ini saya sebenarnya takut ketinggian, tapi tadi naik ke ini di atas pintu bendungan PLTA Sipahoras itu, jadi kita bisa melihat asal dari gelondongan-gelondongan kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Ini kayunya tertahan di sini, ya. Dan ya itu di bawah sana itu adalah pemukiman, desa-desa. Jadi ini tadi luar biasa, panjang jalan ke sini, kebayang jalanan putusnya, parahnya luar biasa. Ini saya dari atas pintu bendungan PLTA Sipahoras. Tadi kan dari bawah ya, jadi saya naik. Saya sebenarnya takut ketinggian, tapi penasaran. Dari sini teman-teman PLN memonitor itu adalah tadi yang saya jelaskan, hulu sungai yang menjadi sumber dari banjir bandang. Lihat itu luka-luka gesekan. Nah ini kayu-kayunya kan justru ditahan oleh bendungan.